Halo Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu kabar hangat yang akan kamu dengar membuat kamu tak bisa menahan air mata. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada Two of Wands ya. Lagi-lagi ini tentang sebuah kesuksesan, keberhasilan kamu dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya kamu, apa yang sudah menjadi kewajiban kamu benar-benar mendapatkan kesuksesan itu ya, karena apa yang kamu usahakan, apa yang kamu upayakan, kamu benar-benar mendapatkan apa yang selama ini menjadi impian dan harapan kamu ya. Mungkin di sini kamu sudah menunggu lama momennya, peluangnya, kesempatannya, kamu sudah menunggu lama di sini. Ya, tetapi kesabaran kamu benar-benar akan dibalas oleh semesta dengan sesuatu yang di luar dari prediksinya kamu. Yes. Satu kabar hangat ya yang akan kamu bersamai, yang akan kamu dengar membuat kamu memang tidak bisa menahan air mata. Ternyata tidak sia-sia. Ya. Apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu lakukan di sini. Ya. Kesuksesan benar-benar kamu raih, kesuksesan benar-benar kamu dapatkan. Ya, karena apa? Karena kamu di sini sangat-sangat belajar dari kegagalan kamu di masa lalu. Kamu jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kamu di dalam kehidupan. Ya, jadi kamu tidak melakukan sebuah kesalahan lagi, kamu benar-benar teliti, kamu benar-benar berhati-hati, kamu benar-benar mengikuti arus yang benar. Arus yang mungkin di sini membawa perubahan yang memang sangat luar biasa besarnya. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya ada Seven of Cups ya. Kamu yang menginginkan banyak hal, kamu ingin dipertemukan dengan jodoh yang mungkin bisa menerima kamu apa adanya, kamu yang mungkin di sini ingin karirnya sukses, ingin usahanya maju, ingin mendapatkan keberlimpahan, keberkahan, banyak keinginan kamu semuanya di sini. Ya, jika kamu hanya berdiam diri saja, tidak berusaha, tidak melakukan sebuah upaya, ya bagaimana? Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan sebanyak ini akan terwujud atau akan terrealisasikan? Ya, akan sulit ya. Maka dari itu kamu harus sadar untuk melakukan itu semua dengan keinginan kamu sendiri, tergeraknya hati kamu untuk melakukan satu perjuangan, ya lakukan gitu loh. Ya. Atau di sini kamu berusaha untuk mendekatkan diri kamu dengan seseorang, tetapi kamu malu-malu, tetapi kamu gengsi gitu. Kamu jual mahal, ya bagaimana kamu bisa tahu apakah dia orang yang terbaik untuk kamu atau enggak? Ya. Kita juga harus berjuang, kita harus juga berusaha, tidak semata-mata hanya mengharap dari semesta di sini. Ya, jadi ya segala sesuatunya ya kembali lagi dari diri kamu untuk kamu. Dan kamu harus menjadi seorang pemenang. Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka jangan pernah sekalipun kamu menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar kamu bisa dengan segera sampai di garis akhir, membawa banyak hal-hal yang luar biasa sehingga membuat air mata kamu tak bisa kamu tahan, tidak bisa kamu bendung di sini. Ya. Kita coba lihat untuk di kartu ketiganya ada Six of Wands, dimana untuk di kartu ini
Kamu nggak boleh terlena dengan apa yang kamu terima. Kamu tidak boleh terlena dengan apa yang kamu dapatkan. Ingat, ini adalah sebuah titipan. Ya. Jangan jadikan apa yang kamu terima ini, jangan jadikan keberhasilan dan kesuksesan kamu ini menjadi kamu orang yang sombong, orang yang besar kepala, atau orang yang angkuh. Nggak boleh. Secepat mungkin nikmat yang kamu rasakan, nikmat yang kamu bersamai akan dicabut lagi oleh semesta. Ya. Karena keangkuhan kamu, kesombongan kamu. Biasa aja gitu. Ya, kita ada uang, kita nggak ada uang, orang nggak tahu. Ya. Kalau kita memiliki rezeki yang berlebih, ya nggak ada salahnya juga untuk kita saling berbagi. Jangan takut untuk saling berbagi. Untuk berbagi terhadap sesama itu tidak akan membuat kita kesusahan, tidak akan membuat hidup kita sulit kok. Ya, bahkan Tuhan akan melipat gandakan rezeki yang kita berikan ini terhadap seseorang jika kita ikhlas dengan hal-hal yang lebih besar lagi, dengan sesuatu yang luar biasa lagi. Dan mungkin saja di sini ya Tuhan akan menghadirkan sebuah mimpi yang selama ini kamu inginkan, semua yang kamu harapkan menjadi suatu kenyataan. Semua orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga kamu. Jadi jangan pernah ragu dan pesimis dalam menggapai mimpi kamu, karena jika ada niat dan keberanian, cepat atau lambat mimpi tersebut akan kamu raih. Mimpi tersebut akan kamu bersamai. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya. Di sini sudah ada Five of Wands, ya. Akan ada selalu hambatan, ya. Di dalam hubungan asmara kamu akan selalu menemukan hambatan-hambatan. Sebelum kamu dibersamai dengan orang yang tepat, sebelum kamu dibersamai dengan orang yang benar-benar tulus, benar-benar care, benar-benar peduli dengan kamu akan dipertemukan dengan orang yang salah. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang mungkin di sini toksik, orang yang hanya memanfaatkan kamu. Maka dari itu kamu harus lebih berhati-hati jika ingin dibersamai dengan energi seseorang. Jangan mudah terbujuk rayu, jangan mudah di sini ya mungkin kemakan omongan seseorang ini, mudah percaya begitu saja, nggak boleh. Ya, kita harus bisa memilah dan memilih. Apalagi untuk pasangan hidup ya. Jangan sampai kamu salah dalam memilih pasangan hidup. Kalau sudah terjadi, kalau sudah semuanya nasi sudah menjadi bubur, ya bagaimana lagi? Kita tidak bisa seperti ya meminta Tuhan memutar balikan waktu, itu nggak akan bisa. Terima aja gitu. Maka dari itu sebelum kamu membersamai energi seseorang, kamu harus lihat dulu ketulusan kebaikan hatinya, agar tidak ada penyesalan, konflik dan permasalahan perkelahian itu biasa terjadi dalam satu hubungan. Tetapi ya kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin. Jangan mentang-mentang ada masalah terus kamu lari gitu loh. Pelarian kamu ya entah kamu di sini mencari seseorang yang baru ya, sementara pasangan kamu di sini masih statusnya milik kamu, masih dibersamai, ya nggak boleh. Oke, kita coba lihat untuk di kartu kelimanya, ada kartu Death, dimana untuk di kartu ini aku seperti ngelihatnya akan ada akhir dari kepasrahan kamu ya. Kamu mengakhiri diri kamu untuk terlepas dari zona nyaman. Kamu ingin melakukan suatu perombakan, kamu ingin melakukan suatu usaha dan upaya, ya sudah saatnya kamu bangkit ya. Sudah saatnya kamu mungkin menjadi diri kamu sendiri. Sudah saatnya kamu membuktikan kepada orang-orang di luar sana yang selalu ngejengkal hidup kamu, bahwa kamu bisa loh menciptakan suasana yang berbeda, bahwa kamu bisa loh menciptakan suasana yang baru di dalam kehidupan kamu ya, dengan membawa suatu kabar hangat ya, dengan kamu bisa membawa satu kabar bahwa kamu berhasil, bahwa kamu sukses. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan kamu saja yang tidak mampu menahan air mata kamu ya, orang tua kamu, keluarga kamu, orang yang selalu memberikan support kepada kamu juga tidak akan bisa menahan air mata harunya gitu loh. Berbeda dengan orang yang tidak menyukai kamu, mereka pasti akan kesal gitu loh, mereka pasti akan kacau karena kamu mendapatkan keberhasilan ya, karena kamu mendapatkan kesuksesan. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, ya. Apapun itu di sini yang terbaca ya kamu ambil dari sisi baiknya, buang dari sisi buruknya. Ya, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya.
Kabar hangat yang akan kamu dengar membuat kamu tak akan bisa menahan air mata kamu lagi. Kamu tidak bisa membendung ya sebuah rasa haru, bahagia. Ya, karena di sini kamu bisa menciptakan suasana yang damai, situasi yang penuh kehangatan ya. Karena kamu sudah berada pada suatu hubungan yang tepat. Kamu sudah dibersamai dengan seseorang yang mungkin di sini kamu yang baru menikah, kamu yang baru ngejalanin hubungan bahtera rumah tangga, kamu ngerasa hangat ya kan. Kamu ngerasa rumah adalah surganya kamu karena di sini penuh dengan kehangatan, penuh dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Jadi cobalah kamu jaga kedamaian ini. Jangan sampai dihadirkan orang ketiga, jangan sampai terjadi suatu permasalahan yang bisa memecah belah hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini. Ya, kalian sama-sama berdua di sini harus sama-sama berjuang untuk menjauhkan ya energi-energi buruk dari kehidupan kalian. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Hidupku adalah cerminan. Ya, jika kamu ingin memberikan sebuah contoh kepada anak kamu, ya kamu berikan contoh yang baik, jangan berikan contoh yang buruk. Ya, dampaknya juga akan berbalik kepada kamu jika kamu memberikan contoh yang buruk, ya kan? Entah di sini kamu melakukan sesuatu hal seenak hati kamu melakukan sebuah kekerasan di depan anak-anak kamu, nanti dia mencontoh apa yang kamu perbuat. Ya, jadi jika kamu ingin mendapatkan anak yang mungkin di sini sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan keinginan kamu, ya kamu harus memberikan suatu contoh yang baik, sebuah contoh yang bagus. Dan ya kita coba lihat untuk di kartu ketiganya. Mungkin mencintai orang lain itu mudah, tetapi mencintai seseorang yang benar-benar penuh dengan ketulusan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus menemukan orang yang tepat. Kita harus ngerasa nyaman dulu. Kita harus ngerasa di sini mungkin dia memang adalah tambatan hati kamu. Jadi kamu nggak usah tebar pesona kesana kemari enggak. Atau di sini mungkin ya ada seseorang yang mencoba mendekati kamu ngerasa dia cocok, ya belum tentu. Dia hadir dengan ketulusan, dia hadir dengan keseriusan. Ya, ketika ada seseorang yang bisa mencintai kamu apa adanya dan menerima kamu dengan apa adanya, dia adalah jalan jodohnya kamu. Ya. Sebuah kabar yang akan kamu dengar adalah orang yang akan hadir membersamai energi kamu, akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu. Orang yang benar-benar akan ngejaga kamu. Dalam waktu dekat ya semoga saja kamu bisa dipertemukan dengan seseorang ini. Ya mungkin membuat kamu tidak bisa menahan air mata kamu. Ya, karena kesabaran kamu, karena apa yang sudah kamu alami akan membawa suatu perubahan yang baik dalam satu hubungan. Karma baik akan hadir, karma baik akan datang di dalam hidupnya kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye-bye.